Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua hajat, cita-cita kita dan pinta kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selalu kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza atau secara umum di Palestina. Semoga Allah tambahkan kesabaran, kekuatan, dan keimanan kepada mereka. Allah rapatkan barisan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu sembuhkan saudara-saudara kita di sana yang terluka karena alat-alat medis, bahkan tenaga medisnya pun sudah sangat minim sekali. Rumah sakit sudah dibombardir. Tapi dengan kuasa Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya, dan kesehatan. Ada seorang anak dia dijahit sampai 19 jahitan tanpa menggunakan obat bius. Masya Allah ya. Maka kita doakan semoga setiap tetes darah yang membasahi bumi Gaza itu Allah jadikan sebagai timbangan pemberat amal soleh mereka besok di yaumul hisab, dijadikan sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah hancurkan tentara Yahudi sehingga Masjid Al-Aqsa itu bisa kembali ke pangkuan umat Islam insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tentang syafaat al-uzma. Di pertemuan sebelumnya kita bahas ini hadis yang kita bacakan kemarin, panjang hadisnya, menjelaskan bahwa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu di padang mahsyar yang bisa memberikan syafaat, bukan hanya kepada umatnya, bahkan juga kepada umat-umat lain. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Adam, beliau mengatakan, saya justru karena sayalah kalian terusir dari surga, sehingga saya nggak bisa memberikan syafaat. Minta ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, nggak bisa karena saya pernah diberikan doa mustajab, tapi doa itu saya pakai untuk kebinasaan kaum saya. Pergilah ke Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, saya pun nggak bisa karena saya pernah bohong 3 kali. Kalau gitu pergilah ke Musa. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, saya pun nggak bisa. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam pernah memukul seseorang, lalu ternyata orang itu mati. Padahal tidak boleh membunuh tanpa alasan yang jelas. Pergilah ke Isa. Maka manusia pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa pun mengatakan, saya nggak bisa. Dalam hadis ini nggak disebutkan kenapa Nabi Isa alaihissalam nggak bisa. Tapi para ulama sebagian menyebutkan karena Nabi Isa lah satu-satunya Nabi yang dianggap sebagai anak Tuhan. Maka beliau tidak bisa. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, pergilah ke Nabi Muhammad. Maka semua kita datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, saya bisa, saya akan usahakan. Maka datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan arsy itu. Lalu kata Allah, bangun wahai Muhammad dari sujudmu itu. Lalu kata Rasulullah, saya tidak bisa tidak bisa bangun dari sujud saya ya Allah sebelum engkau selamatkan hamba-hambamu ini. Mereka
menyembahmu, tapi mereka banyak berbuat dosa maksiat, tapi mereka adalah hambamu ya Allah, dan mereka meminta tolong agar aku memohonkan syafaat kepadamu agar engkau selamatkan mereka dari siksa nerakamu ya Allah. Aku tidak akan bangun sebelum engkau berikan itu. Maka kemudian Allah buka qalbu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan kepada Rasulullah kalimat memuji Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun. Apa kalimatnya? Ya belum, kita nggak tahu. Taunya nanti di sono. Ya, karena diajarinya di situ, gitu. Pas di padang mahsyar. Maka diajarkan kalimat itu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kalimat itu. Maka kata Allah, irfa' ra'sak, bangun dari sujudmu. Syafi' tu syafa'. Siapapun yang kau mintakan syafaat untuknya akan diberikan. Is'al tu'ta, minta apapun yang kau minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya ya, kemarin kita bacakan. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya oleh keduanya. Muttafaqun alaih. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anil Azim. Ada tafsir Al-Quran Al-Azim, ada tafsir Al-Quran Al-Karim. Kalau tafsir Quran Al-Azim, Ibnu Katsir. Kalau tafsir Quran Al-Karim, ujungnya bukan Al-Azim tapi Al-Karim, itu berarti tafsirnya Syekh Saleh Al-Utsaimin. An Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum, idza kana yaumul qiyamah, maddallahu al-arda maddal adim hatta la yakuna li basharin minan nas illa mawdi'u qadamihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yud'a wa Jibril an yaminir rahman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau hari kiamat Allah bentangkan bumi ini, dan setiap tempat di atas muka bumi itu ada orang yang berdiri di sana. Saking banyaknya manusia, penuh sesak dengan manusia. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semua manusia yang hadir kumpul di padang mahsyar itu, fa akunu awwala man yud'a. Aku akan menjadi orang yang pertama dipanggil. Jadi pertama dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril an yaminir rahman. Lalu ada malaikat Jibril di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebelah kanannya seperti apa? Allah alam. Yang jelas Rasul menyampaikan seperti itu tanpa harus kita tanya sebelah kanan itu maksudnya sebelah kanan sebelah mana nih? Berdiri seperti apa? Allah alam. Ma ra'ahu qablaha. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Nah ini di antara dalil mayoritas ulama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Mi'raj itu tidak melihat Allah. Ya, meskipun ada sebagian yang mengatakan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Nah, terus dan seterusnya laqad ra'ahu nazlatan ukhra di surat An-Najm itu mayoritas ulama menafsirkan yang dimaksud adalah Rasul melihat malaikat Jibril, bukan Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma ra'ahu qablaha, belum pernah aku melihat sebelumnya itu. Fa aqulu, lalu aku berkata, Rabbi, wahai Allah atau Tuhanku, inna hadza akhbarani annaka arsaltahu ilayya. Sesungguhnya Jibril ini dulu pernah datang ke saya lalu bilang, engkaulah yang mengutus Jibril untuk menyampaikan risalah kepadaku. Benar apa enggak ya Allah? Lalu kata Allah, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sadaq, ya dia benar. Summa usyafa, kemudian aku diberikan kemampuan untuk bisa memberikan syafaat. Fa'aqulu, lalu aku berkata, ya Rabbi ibaduka, wahai Tuhanku, hamba-hambamu abaduka fi atrafil ard. Mereka telah menyembahmu di berbagai macam penjuru pelosok dunia, maka selamatkan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa neraka-Mu ya Allah, masukkan mereka ke surga-Mu dan seterusnya. Lalu qala fahuwal maqamul mahmud. Beliau mengatakan itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Apa itu? Ketika semua nabi tak bisa memberikan syafaat, Rasulullah bisa. Ketika manusia-manusia lain sibuk
ingin mencari siapa yang bisa menyelamatkan dirinya, di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk bisa nolong orang lain. Yang lain sibuk, siapa yang bisa nolong saya? Saya selamat apa enggak nih? Rasul enggak. Rasul bisa memberikan syafaat, bisa nolong orang lain. Itu yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Wa minal laili, sebagian dari malam, fatahajjad bihi, hendaklah engkau melakukan tahajud. Ya. Nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Apa makna nafilah di sini? Kalau buat kita umat Nabi Muhammad, nafilah di sini maknanya adalah ibadah sunnah tambahan. Nah, sunnahnya sunnah muakkad. Tapi buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafilah di sini maknanya tambahan kewajiban. Salat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali dalam sehari semalam. Buat kita, sementara buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tambahan satu lagi, apa itu tahajud 6. Jadi selain salat 5 waktu buat Rasulullah, tahajud wajib. Ini kata sebagian ulama. Kenapa tahajud wajib buat Rasulullah? Karena asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tambahan itu nanti di hari kiamat Allah akan menyiapkan sebuah posisi tempat mahmud untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu posisi tempat mahmud? Semua orang menginginkan tempat itu. Semua orang mengharapkan kondisi itu. Ada lagi yang mengatakan mahmuda itu artinya terpuji. Masya Allah, ya Allah, luar biasa, indah banget, bagus sekali, dan seterusnya. Itu disebut dengan maqamam mahmuda. Nah, ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa kalau bahasa kita, dalam tanda kutip ya, tebusannya di dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada tambahan salat berupa salat tahajud. Maka buat Rasulullah salat tahajud itu wajib. Itu karenanya Rasul nggak pernah tinggal. Ya. Nggak pernah tinggal tahajud itu. Kalau Rasul tinggal itu diqadha siangnya. Waktu itu perang apa? Perang Hunain atau perang Tabuk. Terlalu lelah, capek, akhirnya Rasul SAW nggak tahajud. Maka siangnya beliau sholat diqadha. Boleh Ustaz? Boleh. Buat siapa? Buat yang biasa tahajud. Lalu namanya qadha sesekali. Dia biasa tahajud. Waktu itu mungkin sedang sakit, minum obat, bablas, bangun-bangun sudah azan subuh, nggak sempat tahajud. Ya Allah, ini ketinggal tahajud saya. Ya Allah, gimana caranya nih? Qadha aja di siang, yang hari. Ya, dia qadha. Berapa rakaat? Ya, dia biasa berapa rakaat tahajudnya? 4, 11 atau 2. Nah, itu qadha di siang harinya. Boleh. Buat yang terbiasa dan hanya sesekali. Tapi kalau tiap hari nggak boleh. Hari ini qadha, besok qadha lagi, besok qadha lagi. Keenakan itu mah tahajud di siang terus ininya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang terpuji. Nah, sebagai barternya dalam tanda kutip di dunia ini ada kewajiban tambahan buat Rasulullah, yaitu tahajud. Tapi buat kita nggak wajib. Ya, kalau kita wajib, aduh, banyak benar kita yang dapat dosa ya. Nauzubillah min dzalik. Maka dia sunnah muakkadah. Tapi sunnah itu kita sampaikan di awal kali pembahasan tentang edisi kajian sunnah-sunnah harian itu, bahwa sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, gitu. Bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang Indonesia demen bener sama yang nggak apa-apa. Makruh. Kenapa Bapak ngerokok? Ya kan hukumnya paling nggak makruh Ustaz. Emang makruh apa Pak? Makruh itu Ustaz, ditinggalkan dapat pahala, dikerjain nggak apa-apa. Jadi Bapak mau dapat pahala apa nggak apa-apa? Saya mendingan nggak apa-apa daripada dapat pahala. Akhirnya makruh dikerjakan karena nggak apa-apa, sunnah ditinggalkan karena nggak apa-apa. Jadi kita lebih ngejar nggak apa-apanya daripada pahalanya. Maka bukan begitu definisinya, kita ganti
Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjain rugi. Karena biasanya orang Indonesia nggak mau rugi, ya. Taib. Ibnu Juzai mengatakan tahajud artinya adalah as-sahar, begadang, yaitu tarkul hujud. Hujud itu artinya naum, tidur. Jadi tahajud artinya meninggalkan tidur, nggak tidur, begadang. Ini dalam At-Tahsil li Ulumit Tanzil Ibnu Juzai. Dalam An-Nukat wal Uyun, Al-Mawardi mengatakan karena dia tahajud itu adalah tarkul hujud, enggak tidur, maka bisa saja tahajud itu dikerjakan sebelum tidur dan boleh dikerjakan setelah tidur. Ini kata Al-Mawardi. Jadi tidur dulu, lalu kebangun, lalu sholat. Ini tahajud. Tapi kalau misalnya sebelum tidur dia sholat dulu boleh. Pokoknya intinya yang penting jangan tidur aja. Gitu. Ini kata Al-Mawardi. Meskipun sebagian ulama mengatakan tahajud harus tidur dulu katanya. Nah. Baik. Ini tadi apa makna nafilatan laka sebagai tambahan bagimu untuk meninggikan kualitas dan meningkatkan derajatmu. Jadi kata Syekh As-Sa'di bisa saja maknanya sholat tahajud itu sebagai tambahan kewajiban untuk Rasulullah setelah sholat fardu yang 5 kali sehari. Ini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang kita sampaikan tadi. Jadi Rasul itu selain sholat 5 waktu ada satu lagi tambahan tahajud. Saya boleh Ustaz? Boleh aja Bapak Ibu kalau sanggup. Saya juga pengen Ustaz, tahajud wajib aja buat saya. Ya silahkan. Yang penting pastikan nggak pernah tertinggal. Tapi saya wajibnya seminggu sekali dong, bagaimana Ustaz? Nah, itu bukan wajib namanya. Seminggu sekali. Malam Sabtu aja Ustaz, atau malam Minggu aja boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak diwajibkan. Ibnu Katsir mengatakan kata maqam mahmuda boleh jadi maksudnya adalah kalau melaksanakan tahajud maka Allah akan muliakan di hari kiamat yang bisa membuat iri para makhluk yang lain. Jadi makhluk lain memuji dia sehingga itu yang disebut dengan maqaman mahmuda. Atau bisa pula maksudnya adalah Rasulullah dianugerahi bisa memberi syafaat kepada seluruh manusia. Nah, ini kata Ibnu Katsir. Kalau yang pertama kita bisa nih. Kalau kita rajin tahajud, maka Allah akan berikan maqamam mahmuda, tempat terpuji besok hari kiamat, tapi bukan bisa memberikan syafaat. Itu adalah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil-dalilnya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana menurutmu apabila setiap umat kami panggil, kami sidang, nabinya umatnya. Nabinya kami tanya, umatnya kami tanya. Nuh, apakah kau sudah ajak manusia untuk menyembahku? Apakah kau sudah ingatkan manusia akan terjadinya hari ini? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah. Begitu pula Nabi Saleh, Nabi Hud, semua nabi-nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya Allah, kami ajak mereka menyembahmu. Kami ingatkan mereka akan terjadinya hari ini, hari kiamat. Tapi mereka tidak mau mendengar ya Allah. Lalu Allah tanya lagi kepada kaumnya, benarkah Nuh, Hud, Saleh ini sudah berdakwah kepada kalian, sudah ngingetin kalian akan peristiwa hari ini? Kata mereka, enggak tuh. Enggak pernah deh. Nuh enggak pernah ngomong gitu. Nah, mereka menyangkal. Allah tanya balik, Nuh, Hud, Saleh, ini kata kaummu enggak. Mereka mengatakan kau tak pernah mengingatkan mereka tentang peristiwa hari ini. Mereka enggak tahu. Gimana ini? Allah alam ya. Allah sebenarnya lebih tahu tentang itu. Tapi ini Allah sampaikan. Lalu kata nabi-nabi tadi, sudah ya Allah. Benar sudah saya sampaikan. Siapa yang menjadi saksi bahwa kau sudah menyampaikan risalah ini? Lalu kata para nabi, umat Muhammad. Yang menjadi saksi ya Allah bahwa kami sudah menyampaikan risalah dakwah ini, sudah ngingetin kaum kami, itu umatnya Muhammad. Siapa itu? Kita. Kita ditanya, kitalah dipanggil. Hei umat Muhammad, benarkah ini Saleh sudah menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya? Kalau kita yang ngaji Quran, kita yang hadir di majlis ilmu, kita akan menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa para nabi ini sudah menyampaikan risalahnya. Tapi kalau yang nggak pernah ngaji, Soleh, tetangga saya masa nggak ada namanya Pak Soleh dah, nggak pernah ngaji. Tapi kalau kita ngaji, kita akan jawab sudah ya Allah. Itu karenanya
kita berikrar ya. Kullu la nufarriqu baina ahadim mir rusulih ya. Kita beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul, tidak membeda-bedakan, karena besok hari kiamat kita akan menjadi saksi. Setelah itu Allah tanya lagi, siapa yang menjadi saksi buat kalian bahwa kesaksian kalian benar? Lalu kita jawab, Nabi kami ya Allah, Muhammad sallallahu. Itu yang sangat berat buat Rasulullah. Berarti Rasul jadi penentu nasib itu umat-umat terdahulu itu. Dan penentu nasib umatnya sendiri. Maka itu yang sangat berat. Karenanya kalau sudah sampai surat An-Nisa ayat 41 ini, Rasulullah itu selalu menangis. Nangis, ya Allah beratnya nasib seluruh makhluk. Hari kiamat itu ditentukan dengan kesaksian baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah maqamah mahmuda. Yang kedua, maqamah mahmuda selain syafaat tadi ya, itu Allah tidak persilahkan orang masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad masuk duluan ke surga. Apa kata Rasulullah SAW? Al-jannatu hurrimat 'alal anbiya. Surga itu diharamkan buat para nabi. Para nabi nggak boleh masuk dulu ke surga hatta adkhulaha, sampai saya duluan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini nabi-nabi terdahulu nggak boleh masuk ke surga Pak Bu, sampai Rasulullah masuk dulu ke surga. Kalau Rasul sudah masuk ke surga, baru nabi-nabi yang lain disilahkan masuk. Masya Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Itu yang disebut dengan maqamam mahmuda. Wa hurrimat 'alal umam. Dan umat-umat terdahulu nggak boleh masuk surga hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku masuk duluan ke surga. Masya Allah. Kita duluan tuh masuk surga. Umat-umat terdahulu entar belakangan ngantri. Kita sampaikan kemarin, umur kita tuh pendek-pendek sesuai dengan orangnya juga yang pendek-pendek. Amalnya juga pendek-pendek, sebentar-sebentar. Tapi masuk surganya duluan dibandingkan umat terdahulu yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, yang umurnya panjang-panjang, yang postur tubuhnya juga tinggi-tinggi, yang ibadahnya juga lama-lama. Ada yang 40 tahun, ada yang ibadahnya setahun, ada yang 40 hari gak berhenti-berhenti, ada yang bahkan 80 tahun gak berhenti-berhenti, ibadah terus. Itu masuk surganya belakangan, kita duluan. Jadi kalau jamaah masih al-ikhwan belum pada masuk surga, itu pada ngantri di belakang tuh. Sampai kita semua masuk surga, nah baru mereka gantian. Insyaallah. Itulah yang disebut dengan maqaman mahmuda. Kalau kita juga ikut tahajud. Tapi kalau nggak ikut tahajud, ngantri juga. Ngantrinya kemana? Ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia tidak selamat dengan amalnya dan tidak bisa dapat syafaat dari Rasulullah. Tapi mudah-mudahan semua kita dapat syafaat. Bahkan kalau bisa tanpa dapat syafaat pun kita udah masuk duluan ke surga ya kalau bisa. Ya. Taib. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan juga kemarin, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu dikasih doa yang mustajab. Fatuj'alu likulli nabiyyin da'watuhu. Tapi semua nabi udah dipakai doanya di dunia. Wa inni khabbatu da'wati. Sementara saya diberikan doa yang mustajab di dunia ini enggak pernah saya pakai. Jadi Rasul tidak menggunakan doa mustajabnya ketika di dunia. Kenapa? Karena saya mau simpen. Ya Allah, ini doa mustajab ini saya simpan untuk besok hari kiamat, supaya saya bisa doain setiap umat saya yang tidak selamat, umat saya yang sedikit amalnya, umat saya yang banyak dosanya, supaya mereka tetap bisa selamat dan masuk ke dalam surga. Insya Allah. Ada orang tua ya, dia punya dapat makanan gitu yang enak gitu. Dia ingat anaknya. Sama dia itu dibungkus tuh. Terutama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak rada jarang dibungkus. Ibu-ibu paling sering. Biar kata tasnya tas mahal itu, tapi dia ingat anaknya, dia ingat cucunya itu, dibungkus itu pakai tisu, dimasukin ke dalam tasnya tuh. Saking sayang sama anak atau cucu tuh.
Ini saya nyobain enak banget nih. Ini pasti cucu saya suka banget nih. Ini pasti anak saya suka nih. Saking sayangnya tuh dibungkus. Nggak apa-apa tuh tas mahal itu kotor dengan kue, yang penting bisa buat ngasih anaknya. Dibawa pulang. Meskipun sampai rumah bentuknya udah nggak karu-karuan. Dijempet di tas itu ya. Saking ingin ngasih kepada anaknya. Padahal kalau dia makan boleh aja orang jatah dia misalnya kan. Ini Nabi kita begitu tuh. Saking sayangnya sama kita. Dan Rasul tahu ada umatnya yang mungkin malas-malasan ibadahnya. Rasul tahu ada umatnya mungkin dosanya banyak. Ada yang tahajud boro-boro pernah tahajud. Subuh aja kesiangan mulu misalnya. Tapi Rasul pengen karena ini umatnya tetap masuk surga. Maka Allah kasih doa mustajab di dunia ini. Rasul pernah ditimpa kepalanya dengan kotoran unta. Rasul nggak pakai tuh doain tuh. Rasul dilempari dengan batu di Taif sampai berdarah-darah, diusir. Semua orang Taif itu pada keluar, yang aki-aki, yang nenek-nenek, yang anak-anak, yang laki-laki, yang perempuan, semua keluar pakai batu, pegang batu. Semua nimpukin Rasulullah sambil bersenandung. Ya Allah, sakit hati Rasulullah. Rasul nggak pakai itu doa mustajab. Masya Allah. Rasul pernah dicekik sampai mau mati. Rasul nggak pakai itu doa mustajab itu. Rasul pernah terluka, gigi sirinya patah ketika perang Uhud itu. Rasul nggak pakai doa itu. Beliau tetap tahan ya. Beliau tetap tahan, nggak mau pakai itu. Padahal bisa saja angkat tangan, ya Allah, ini umat udah keterlaluan ini. Ini umat udah kebangetan, ya Allah, timpakan bencana kepada mereka. Selesai. Tapi Rasul nggak pakai. Kenapa? Karena Rasul mau kita besok hari kiamat selamat. Maka doa mustajab itu, ya Allah, nggak mau saya pakai sekarang. Saya mau simpen, saya mau bawa besok hari kiamat supaya umat-umat saya bisa selamat. Masya Allah. Nggak apa-apa saya ditimpa kotoran unta. Nggak apa-apa saya dicekek. Nggak apa-apa saya dilempari dengan batu berdarah-darah. Nggak apa-apa gigi seri saya patah. Yang penting umat saya besok selamat. Masya Allah. Ini kecintaan yang begitu besar kepada kita. Padahal Masya Allah kenal juga enggak dengan kita, ketemu juga enggak dengan kita. Tapi Rasul mau memastikan semua kita selamat besok. Makanya kita pernah sampaikan ada sekitar 18 pertempuran perang Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut. Jadi perang itu ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ghazwah itu berarti Rasul ikut. Sariyah Rasul nggak ikut. Nah, yang Rasul ikut memang khilaf di antara ulama, tapi pendapat paling masyhur itu ada sekitar 18 kali pertempuran perang. Dari 18 kali pertempuran itu semua musuh, ada yang jumlahnya 3.000 pasukan, ada yang 5.000 pasukan, 6.000 pasukan, ada 10.000 pasukan. Semua musuh itu targetnya cuma satu, bagaimana mereka bisa membunuh Rasulullah. Karena kalau Rasul mati, selesai sudah perang itu. Islam selesai, maka targetnya Rasulullah. Maka semua senjata diarahkan Rasulullah. Dan Rasul setiap kali peperangan itu ikut paling depan, bukan nungguin di tenda, ikut beliau terjun dalam pertempuran. Musuh itu tahu yang mana Rasulullah, dicari sama mereka, mau dibunuh. Tapi selama 18 kali melakukan peperangan atau pertempuran, tidak ada satu orang pun yang Rasul bunuh dengan tangannya, nggak ada. Bayangkan Pak, orang nyerang, Rasul nggak ada pengen bunuh itu, nggak ada. Jadi orang nyerang itu cuma nangis, nangis doang, nggak ada nyerang balik itu, nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada orang dibunuh oleh Rasulullah, maka orang itu udah pasti masuk dalam neraka dan tidak mungkin selamat besok hari kiamat. Dan Rasul nggak mau ada orang masuk neraka disebabkan tangannya. Bukan karena Rasul nggak bisa perang, bukan karena Rasul bukan ahli bersenjata. Rasul adalah orang yang paling ahli menggunakan senjata. Rasul adalah orang yang paling ahli gulat. Di Mekah itu nggak ada yang bisa mengalahkan Umar. Jadi Umar itu saking kuatnya, orang takut sama Umar. Makanya ketika peristiwa hijrah itu, yang lain tuh ngumpet-ngumpet tengah malam. Umar enggak. Pagi hari waktu duha dia umumkan, ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang bininya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim nih, Umar bin Khattab mau hijrah ke Yathrib. Saya tungguin tuh di balik bukit. Ditungguin sama Umar, kagak ada yang nongol, takut semua Pak. Karena saking kuatnya Umar, fisiknya nggak ada yang bisa ngalahin Umar. Tapi kata para ulama, satu-satunya orang yang tak bisa dikalahkan Umar, yaitu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi waktu masih muda gitu, suka gulat tuh. Itu yang bisa ngalahin Umar cuma Rasulullah. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu kalah Umar tuh. Fisiknya paling kuat. Ketika perang Khandaq, kan bikin parit tuh keliling kota Madinah.
Itu lagi gali parit itu ada batu besar, dipukul oleh semua orang nggak hancur. Sampai bilang, ya Rasul, ini mesti kita belokin nih, nggak bisa lewat sini. Kenapa? Ada batu besar kita pukul nggak hancur-hancur. Kata Rasul, sini kapaknya. Kapak itu diberikan ke Rasulullah, dipukul itu hancur 3 kali pukulan, pecah tuh batu. Masya Allah. Padahal usia Rasulullah sudah 50-an lebih, sampai 57 atau 58 tahun. Bukan lagi muda. Yang muda-muda kalah. Fisiknya sangat kuat Rasulullah. Dan ahli memainkan senjata. Apakah tidak ada sama sekali yang mati Ustaz di tangan Rasulullah? Ada satu. Yaitu Ubay bin Khalaf. Mantan majikannya Bilal ibn Rabah. Yang pernah menyiksa Bilal. Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ketika perang Uhud. Ubay bin Khalaf ini sesumbar. Hari ini saya akan bunuh Muhammad. Hari ini Muhammad akan mati. Dia pakai pakaian lengkap, pakai helm full face gitu. Terus pakai baju besi. Dia naik kuda, dia bawa senjatanya. Saya yang akan bunuh Muhammad. Kelar hari ini Muhammad. Kata Rasulullah, hari ini bahkan saya yang bunuh ente. Bukan ente bunuh saya yang bunuh ente. Maka Rasul ambil tombak itu. Pegang tombak. Ubay bin Khalaf naik kuda gitu, pakai pakaian anti perang itu, anti pedang itu, besi, helmnya, terus bajunya. Kalau di mana nggak mungkin kena, karena pasti kena baju besinya patah. Rasulullah SAW ambil tombak, dilempar itu, melesat tombak itu pas ke sini. Karena kalau pakai helm penutup wajah kan nggak mungkin sampai leher sini kan, pakai baju nggak mungkin sampai sini. Ada celah sedikit di sini leher. Tombak itu melesat pas kena sini. Set. Ini kalau bukan ahli sniper aja belum tentu bisa tuh. Ini Rasulullah SAW pakai tombak, bukan senapan, tombak. Dilempar tombak itu melesat pas kena sini pelipisnya. Robek ini berdarah. Mengucur darah Ubay bin Khalaf itu sampai akhirnya kemudian dia mati. Itu hanya satu orang saja yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Selebihnya nggak ada. Kenapa? Rasul nggak mau ada salah seorang dari umatnya ini matinya itu di tangan beliau, karena itu pasti masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Padahal itu musuh yang mau membunuh beliau. Apalagi kita yang cinta kepada beliau, yang tidak mau menyakiti beliau, yang sangat luar biasa berharap ingin berjumpa dengan beliau. Maka insya Allah besok di padang mahsyar mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat. Maka itu disimpan, kata Rasulullah, saya simpan doa mustajab itu untuk saya pakainya besok hari kiamat. Fahiyya, syafaat itu nailatun insya Allah. Maka semua umatku insya Allah akan dapat syafaat itu semua, kata Rasulullah. Siapa itu? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa saja umatku yang mati tidak dalam kondisi musyrik, dapat syafaat. Tapi kalau muslim ngakunya mati masih melakukan kesyirikan, ini kayaknya berat dapat syafaat. Masih nyembah berhala, masih punya jimat, mati dia, tolong itu jimat di atas pojokan itu jangan dicopot ya. Habis itu mati, mati. Nah, ini dia masih dalam kondisi musyrik. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Tapi kalau dia mati tidak menyekutukan Allah, insya Allah nailatun, dia akan mendapatkan syafaat itu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi beliau lebih memilih syafaat ketika ditawarkan. Atani atin min 'inda rabbi, datang kepadaku malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khayyarani, lalu malaikat itu memberikan kepadaku dua pilihan. Baina an yudkhila nisfa ummatil jannah. Pilihan pertama, ya Rasul, separuh umatmu pasti masuk surga. Kau tinggal masuk surga, uncang-uncang kaki tungguin separuh umatmu pasti masuk surga, 50%. Berapa umat Islam? Misalnya umat Islam 10 miliar, maka 5 miliar pasti masuk surga. Lalu Rasul tanya, separuhnya bagaimana? Ya kalau separuhnya dia pada taat masuk surga. Kalau enggak ya mohon maaf, jaminan hanya berlaku untuk separuh saja. Pilihan kedua apa? Pilihan kedua tidak ada jaminan separuh umatmu masuk surga, tapi kau bisa memberikan syafaat. Pilih mana? Kata Rasulullah, fakhtartu asy-syafa'ah. Lalu aku memilih syafaat. Apa artinya? Artinya Rasul akan pantengin di padang mahsyar, semua orang akan dihisab. Selama hisab itu Rasul pantengin, ini selamat apa enggak nih? Oh selamat, selesai.
Oh ini nggak selamat. Ya Allah, tolong berikan syafaat kepada dia ini. Berapa jumlah manusia di besok hari kiamat, itu Rasul pantengin satu-satu. Padahal kalau Rasul pilih opsi pertama, Rasul nggak mesti capek-capek. Di padang mahsyar selamat, langsung masuk surga, selesai, tungguin aja di surga. Tapi Rasul nggak mau itu. Rasul tungguin satu-satu. Rasul pantengin, Rasul pastikan ini orang selamat. Tidak hanya di padang mahsyar, ketika nanti di Sirat, nanti akan kita bahas di Sirat itu. Di Sirat itu, jembatan itu Rasul pantengin satu-satu, didoain. Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah ini hambaku, ya Allah ini pengikutku, ini adalah umatku. Selamatkan dia ya Allah, ini ya Allah udah mau jatuh, ya Allah selamatin. Setiap yang lewat didoain terus oleh Rasulullah. Masya Allah. Rasul rela mengorbankan waktunya, berlelah-lelah, bercapek-capek, bukan hanya di dunia, bahkan di padang mahsyar, bahkan di Sirat. Yang penting kita umatnya bisa masuk surga lebih dari 50%. Masya Allah. Berarti penghuni surga itu mayoritasnya adalah kita, Bapak Ibu. Insya Allah. Berapa banyak? Banyak. Makanya saya agak sedih, ada beberapa orang itu yang mengkapling-kaplingkan surga. Ya, kayaknya surga itu punya dia sama golongannya doang. Jadi dia, ustadznya, temennya. Kadang mertuanya aja enggak masuk surga, gara-gara masih kunutan gitu. Enggak masuk surga itu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 100 lantai. 100 lantai kata Rasulullah. Lantai 1 dengan lantai 2 itu jaraknya seperti bumi dengan langit. Luas sekali surga itu. Isinya cuman dia, gurunya, temennya, bininya. Nggak tahu bini masuk surga apa enggak. Kosong dong di surga. Nggak ada ya. Mayoritas penghuni surga itu adalah umat Rasulullah. Dan kata Rasulullah SAW, saya akan ikhtiar, saya akan usaha, saya akan fight, sehingga penghuni surga dari umat saya lebih dari separuh. Itu aja umat Islam ini. Berapa jumlahnya? Berapa triliun dia? Dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Lebih dari separuhnya insya Allah akan masuk surga. Oh. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita mau dapat syafaat, maka jangan melakukan kesyirikan. Dosa Ustadz, ya kayaknya sih nggak ada yang nggak melakukan dosa gitu ya. Atau di sini ada yang sama sekali nggak punya dosa? Yang nggak punya dosa? Yang sedikit dosanya sedikit. Banyak semua. Muka-muka pendosa semua ternyata ini. Sama termasuk saya juga banyak banget dosanya. Tapi mudah-mudahan dosanya dosa-dosa kecil. Dalam surat An-Najm itu, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar kecuali dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil masih ada lah ya. Tapi kan kecil kalau dikumpulin jadi banyak juga Ustaz. Iya sih, cuman kan kita sholat kehapus. Nanti ada puasa Arafah kehapus. Nanti ada puasa Ayamul Bid kehapus, Senin Kamis kehapus gitu. Sedekah kehapus. Ustaz kalau nggak pernah puasa yang sunnah Ramadan doang. Sholat juga nggak ada tahajud sunnah-sunnah itu Ustaz. Sedekah boro-boro, pelitnya 17 setan Ustaz. Gimana ngapusin dosanya? Allah kasih penyakit, dikasih sakit parah bener, udah mau mati. Ya Allah kenapa saya dikasih sakit parah bener ya Ustaz ya? Itu tandanya Pak, Bu, Allah ngapusin dosa. Kenapa? Karena dosanya banyak. Mungkin tidak kita hapus dengan sunnah-sunnah. Udah Ustaz semua amal-amal ibadah. Oh, berarti Allah mau tinggikan derajat kita. Mau Allah muliakan kita. Dengan cara dikasih sakit. Dengan sakit itu kita bersabar, maka derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu gimana caranya supaya kita dapat syafaat itu Ustaz? Kan di hari kiamat manusia kan banyak tuh. Triliunan, mungkin ratusan triliun, wallahu alam, banyak dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW ngumpul di satu tempat. Dari sekian banyak orang, gimana caranya kita ngenalin yang mana Rasulullah? Kita belum pernah ketemu Rasul kan? Atau ada yang pernah ketemu Rasul? Dalam mimpi, minimal mimpi lah ya. Ada yang mimpi pun gak pernah. Saya gak pernah mimpi Rasul, gak pernah Ustaz. Selama ini udah berapa kali tidur? Berapa kali mimpi? Udah ribuan kali. Belum pernah sekalipun mimpi Rasul, belum pernah. Lalu siapa yang dimimpiin? Nah, itu dia Ustaz. Saya juga bingung. Kadang bini di samping aja gak saya mimpiin Ustaz. Kita belum pernah ketemu Rasul, belum pernah lihat Rasul, gak tahu Rasul yang mana. Hari kiamat kita mau dapat syafaat dari beliau. Gimana cara kita nyari di antara lautan manusia itu?
Cari aja orang Arab, Ustaz. Orang Arab yang cakep, putih, bersih, mancung, itu pasti Rasul tuh. Langsung aja peluk. Ya Rasul, ya Rasul. Katanya kata dia, bro, ini bukan Rasul, ini Abu Lahab. Gimana kita tuh? Abu Lahab itu kan nama aslinya Abdul Uzza. Ini kita udah ngaji sama ibu-ibu. Abdul Uzza itu Pak, itu di antara paman Rasulullah, itu yang paling ganteng. Karena ganteng, maka dijuluki dia Lahab. Lahab itu secara bahasa artinya yang bersinar, yang bercahaya. Kalau bahasa anak zaman sekarang glowing. Orang kalau cakep kan mukanya terang kan? Kalau cakep tuh mukanya glowing. Kalau jelek gelap bin butek lah. Mohon maaf ya. Glowing karena cakep dia, maka dijulukilah Abu Lahab. Orang yang wajahnya itu bersinar, bercahaya. Nama Abu Lahab itu udah muncul sebelum turunnya surat Abu Lahab, surat Al-Lahab itu. Jadi surat Al-Lahab bukan surat ini yang ngasih nama Abu Lahab. Dari sebelum itu udah disebut Abu Lahab. Artinya bukan si penghuni neraka yang menyala-nyala. Mana Abu Lahab penghuni neraka yang menyala-nyala setelah turunnya surat Al-Masad atau surat Al-Lahab itu. Sebelumnya Abu Lahab itu adalah karena dia orang wajahnya ganteng. Bininya cakep, Arwa bintu Harb itu sampai dijuluki dengan Ummu Jamil. Ibunya kecantikan, Masya Allah. Lakinya ganteng, bininya cantik. Tapi ternyata ketampanan dan kecantikan tidak jaminan kebaikan akhlak. Dua-duanya dibebesin di dalam neraka. Jadi gimana dong Ustaz? Besok hari kiamat kita ngenalin Rasulullah. Ya. Jangan sampai yang kita cari Abu Lahab tuh. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya oleh keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Qala, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, pada hari kiamat mereka dipanggil. Jadi kita yang dipanggil. Jadi bukan kita nyariin Rasul, kita yang dipanggil. Itu pada hari kiamat dipanggilnya dalam kondisi berbeda dengan umat-umat yang lain. Di mana bedanya? Kita dipanggil itu ghurran muhajjalin. Apa itu ghurran? Wajah kita nih itu keluar cahaya. Itu namanya ghurran. Apa itu muhajjalin? Tangan, kaki itu semua memancarkan cahaya. Jadi di tengah lautan manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kita ini ngumpul di padang mahsyar, ini keluar cahaya. Tangan ini keluar sinar, kaki ini keluar sinar dan cahaya. Sehingga Rasul dengan mudah membedakan, oh ini umat saya. Ibu sini bu, kau adalah umatku. Pak sini pak, kau adalah umatku. Kita semua dipanggil oleh Rasul. Rasul yang kenal kita, karena kita dikumpulkan di padang mahsyar, punya simah, punya ciri khusus wajah, kaki, tangan bercahaya. Dari mana cahaya itu? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Tuh. Sehingga boleh jadi ada itu satu orang, Rasul, kok saya nggak dipanggil-panggil dari tadi? Ibu siapa? Saya umatmu ya Rasul. Dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu umat saya? Benar ya Rasul. Kok gelap ya? Nggak ada cahaya. Rupanya dia nggak pernah kena wudu. Nauzubillah min dzalik. Maka perbanyak wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal. Maka barang siapa di antara kalian yang pengen cahaya yang memancar itu lebih banyak, lebih terang, hendaklah dia lakukan. Gimana caranya? Perbanyak wudu. Mau ke pasar wudu dulu, mau ada arisan wudu dulu, mau ke masjid udah pasti wudu, mau sholat udah pasti wudu, mau baca Quran udah pasti wudu. Nggak kemana-mana wudu. Ya. Saya nggak kemana-mana Ustaz, bagaimana? Wudu, nggak apa-apa. Biar cahayanya lebih terang besok di padang mahsyar. Jangan sampai cahayanya seperti kunang-kunang. Nanti orang munafik kan sholat Pak, Bu. Orang munafik itu sholat, munafik tapi dia. Ini karena wudunya kadang-kadang asal-asalan mereka, atau sholatnya jarang-jarang. Besok hari kiamat mereka keluar juga cahaya, cuman cahayanya muncul hilang, muncul lagi hilang lagi. Kullama adha'a lahum masyaufi. Kalau ada cahaya jalan, kalau enggak gelap diam lagi. Sampai nanti lewat jamaah
Masjid Al-Ikhwan. Pak, tunggu Pak. Kamu siapa? Ini tinggal dulu di Meruya Ilir. Oh, sebelah mana ya? Kok kayak nggak pernah lihat ya di masjid? Ada sih jarang-jarang pas Ramadan ada Ramadan ada. Tapi sabnya paling belakang. Terus ada apa? Ini saya mau jalan, ada cahaya tapi hilang lagi. Nanti ada lagi, hilang lagi. Boleh nggak saya ngikut? Karena kita kan orang beriman jalan cahaya memancar. Dia minta ngikut nih di belakang. Boleh nggak ikut? Kata kita kan kita orang baik. Ya udah ikut aja di belakang ayo. Karena kita jalan ada cahayanya. Dia suruh ikut di belakang. Begitu dia mau ikut langsung faduri babainahum bisurin lahubab. Langsung ada pintu jreng ditutup. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu nggak boleh ikut, cari sendiri cahayamu. Dan itu nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Maka supaya kita dikenali Rasul sallallahu alaihi wasallam besok di padang mahsyar, ayo kita perbanyak wudu kita sehingga mudah-mudahan Rasul kenal kita. Karena kenal kita maka kita diberikan syafaatnya besok insyaallah. Ini udah habis waktunya. Ternyata belum bisa masuk nih ke amalan-amalan yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan syafaat. Ini baru sampai dikenali ya. Nggak apa-apa, insya Allah pertemuan yang akan datang kita baru akan masuk ke amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa dapat syafaat itu insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.